Kalian tahu nggak sih, sebelum Indonesia merdeka itu, perjuangan rakyat Indonesia itu terpisah-pisah. Ada di Aceh, Jawa, Maluku, tapi semuanya itu berdiri sendiri-sendiri. Di sekitar abad ke-20 muncul kesadaran baru. Rakyat Indonesia mulai sadar kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu tujuan, Indonesia merdeka. Nah, di masa inilah disebut kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa ketika rakyat Indonesia mulai sadar akan persatuan dan nasionalisme. Lalu mereka mulai berjuang melawan penjajah, tapi bukan melawan dengan perang, tapi melainkan melawan dengan pikiran yang modern, organisasi, dan pendidikan. Kenapa bisa muncul? Karena rakyat menderita di bawah penjajahan. Muncul kaum terpelajar dan juga munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Intinya rakyat mulai sadar kalau kita itu harus bangkit bareng-bareng. Fase pertama ini disebut fase perintisan karena di masa ini muncul organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, didirikan pada tahun 1908 oleh Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia. Terinspirasi oleh Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya sederhana tapi penting, yaitu meningkatkan pendidikan dan martabat bangsa Indonesia. Dan dari sinilah lahir semangat baru nasionalisme dan persatuan. Makanya pada tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua ada fase perkembangan. Di sini di tahun 1908 sampai 1020-an. Nah, setelah Budi Utomo muncullah organisasi lain yang lebih perjuangannya itu lebih luas, bahkan ke bidang politik dan sosial. Yang pertama ada Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi, dipimpin oleh Haji Umar Said Djoko-Minoto. Mereka memperjuangkan hak ekonomi rakyat dan persatuan umat Islam. Dan yang kedua ada Indische Partij, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangkukusumo. Mereka berani menyuarakan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan di masa penjajahan yang ketat. Dan yang ketiga ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah yang fokus di bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Semua organisasi ini punya satu semangat yang sama, memajukan rakyat Indonesia. Di tahun 1920 sampai 1942, di fase ini semangat perjuangan Indonesia makin kuat. Perjuangan nggak cuma soal ekonomi atau pendidikan, tapi sudah ke tujuan politik kemerdekaan Indonesia. Tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya untuk Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir
juga ikut berjuang lewat organisasi dan pemikiran modern. Dan puncaknya tahun 1928 lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai daerah mengucapkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di acara itu juga W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya. Nah, teman-teman, dari sinilah semangat nasional Indonesia terus tumbuh sampai akhirnya mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Jadi makna kebangkitan nasional itu besar banget. Yang pertama ada awal munculnya kesadaran persatuan dan bangsa. Yang kedua, awal perjuangan modern lewat organisasi. Yang ketiga, dari awal lahirnya generasi pemimpin yang membawa kita menuju kemerdekaan. Nah, jadi itu kebangkitan nasional itu sangat penting, guys, untuk kita itu tahu dan kita tuh menghargai perjuangan para pahlawan kita dulu. Dan kebangkitan nasional itu bukan cuma soal berdirinya organisasi, tapi tentang bangkitnya semangat persatuan dan cinta tanah air. Yuk generasi muda kita terus jadi semangat, karena tanpa kebangkitan nasional Indonesia mungkin enggak seperti yang sekarang.